Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Aditya Agustina dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4 STAI Al-Azhar Pengantin Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sekilas tentang anak berkebutuhan khusus. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis ABK. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih anak berkebutuhan khusus itu. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Akan tetapi, mereka memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang lain. Istilah lain dari anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa atau anak yang cacat. Mengapa disebut anak luar biasa atau anak yang cacat? Karena mereka memiliki karakteristik dan hambatan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus, memerlukan bentuk layanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Contohnya, seperti bagi anak yang tunanetra, mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan yang timbul. Dan bagian anak yang tunarungu berkomunikasinya menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Yang kedua, bagaimana sih sejarah anak berkebutuhan khusus itu? Sejarah anak berkebutuhan khusus di dunia dimulai pada tahun 1700 sampai 1800-an. Para pioner tertentu mulai membuat upaya-upaya terpisah dengan mendirikan lembaga-lembaga residensi yang didirikan di Amerika Serikat untuk mengajar penyandang cacat. Jadi, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat adalah pelopor pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan anak berkebutuhan khusus tumbuh dari satu kesadaran awal bahwa beberapa anak membutuhkan pendidikan yang berbeda dari pendidikan biasanya agar mereka dapat mencapai potensinya masing-masing. Nah, anak yang dimaksud di atas adalah mereka yang memiliki kelainan atau kecacatan fisik dan mental. Sekarang kita akan berbicara tentang sejarah pendidikan anak berkebutuhan khusus, khususnya di Indonesia. Perkembangan sejarah pendidikan anak berkebutuhan khusus dimulai ketika Belanda masuk ke Indonesia. Mereka juga mengenalkan sistem persekolahan dan orientasi barat. Pada tahun 1927, mereka mulai mendirikan lembaga yang pertama untuk pendidikan anak tunanetra dan tunagrahita. Selang berjalannya waktu, pada tahun 1930, mereka mendirikan pendidikan untuk tunarungu. Nah, ketiganya itu terletak di kota Bandung. Setelah masa penjajahan atau Indonesia Merdeka, pemerintah RI mulai membuat undang-undang dasar mengenai pendidikan dan di dalamnya mencantumkan pendidikan anak-anak yang mempunyai kelainan fisik dan mental. Pendidikan anak luar biasa diberikan dengan khusus untuk anak-anak yang sudah berumur 6 tahun. Dan sekolahan tersebut telah difasilitasi sekolah yang khusus bagi anak yang penyandang cacat. Sekolahan tersebut disebut dengan sekolahan luar biasa. Yang ketiga, kita akan berbicara tentang mengenai ruang lingkup anak berkebutuhan khusus. Pendidikan adalah salah satu hal yang penting yang tidak dipisahkan dengan kehidupan. Apabila seseorang tidak mendapatkan pendidikan,
maka mereka tidak bisa menulis, membaca, dan bahkan ada yang bergantung pada orang lain. Yang dimaksud di sini adalah setiap anak harus mendapatkan pendidikan, baik anak yang normal maupun anak yang berkebutuhan khusus. Bagi anak yang berkebutuhan khusus, maka bisa disekolahkan ke sekolah SLB atau sekolah luar biasa. Lingkup anak berkebutuhan khusus sebagai berikut. Yang pertama, tunanetra atau anak yang mengalami gangguan mental. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan, baik itu menyeluruh atau hanya sebagian. Yang kedua, tunarungu atau anak yang mengalami gangguan pendengaran. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya, sehingga tidak atau kurang maupun untuk berkomunikasi secara verbal. Yang ketiga, yaitu tunadaksa. Tunadaksa adalah anak dalam keadaan yang terganggu atau rusak sebagian akibat dari gangguan bentuk atau hambatan yang menetapkan pada alat gerak seperti otot, sendi, dan tulang dalam fungsinya yang tidak normal. Yang keempat yaitu anak yang berbakat. Anak yang berbakat adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas di atas anak-anak seusianya, sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi yang nyata. Yang kelima, tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan fungsi kecerdasan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata demikian rupa, sehingga mengalami kesulitan dengan tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Yang keenam, yaitu anak yang lamban belajar. Anak yang lamban belajar adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi belum termasuk tunagrahita. Yang ketujuh, yaitu anak yang kesulitan belajar. Anak yang kesulitan belajar adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam hal mengerjakan tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Hal ini disebabkan karena faktor neurologis, bukan disebabkan karena faktor intelijensi. Intelijensinya normal, bahkan ada yang di atas normal. Yang kedelapan, yaitu gangguan berkomunikasi. Anak yang mengalami gangguan berkomunikasi adalah anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi atau pengucapan, dan kelancaran berbicara yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa. Yang kesembilan, yaitu tunalaras. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, baik dalam lingkungan, kelompok seusianya, maupun masyarakat. Cukup sekian penjelasan sekilas tentang anak berkebutuhan khusus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa ya guys, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.